Sekali lagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Kabar baik, amin. Kabar sukacita, kabar kemenangan. Nah, hari ini renungan kepada kita, hidup di dalam Kristus. Saudaraku yang kekasih, jikalau kita mau tempat yang teraman, jikalau kita mau tempat yang penuh damai, jikalau kita mau tempat yang penuh dengan sukacita, maka kita harus memperhatikan di mana kita hidup. Betul Bapak Ibu? Sekarang ini kita hidup di zaman modern, di zaman digital. Semua saudaraku serba digital. Ada baiknya, banyak berkatnya, tetapi ada juga yang merupakan menjadi masalah jika kita mengerjakan, melakukan zaman modern ini dengan salah. Jadi saudaraku yang kekasih, tergantung daripada kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan sekarang ini. Apakah kita, saudaraku yang kekasih, bisa mengendalikan situasi hidup kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan, saudaraku yang kekasih, gadget kita. Karena sekarang ini zamannya zaman modern, zaman digital. Semuanya serba komputer, semuanya serba internet. Semuanya serba online. Satu sisi kita syukuri. Amin. Tapi satu sisi kita harus berhati-hati, kita harus waspada, kita harus menguasai diri. Amin. Karena dengan zaman digital ini sepertinya baik, tapi sebenarnya keadaan kita tidaklah baik-baik saja. Mengapa? Karena saudaraku yang kekasih, di tengah situasi kemajuan ini ada banyak masalah dan persoalan yang berat. Ada masalah persoalan yang semakin menghimpit. Sulit untuk kita hindari. Karena kita berada di zaman ini. Di zaman era internet ini. Saudaraku yang kasih. Di mana kejahatan yang begitu banyak. Masalah yang begitu banyak. Saudara, kriminal yang semakin tinggi, gaya hidup seseorang itu semakin tinggi. Sulit bagi seseorang itu untuk bergaya hidup sederhana. Itulah di zaman sekarang ini. Saudara yang kekasih, maka kalau kita mengikuti keadaan itu, maka tidak ada rasa aman, tidak ada rasa damai. Tidak ada rasa sukacita. Mengapa? Karena kita mengikuti alurnya dunia. Karena kita hidup di dalam dunia, keinginan dunia. Saudaraku, kita harus hati-hati. Satu sisi kita bersyukur di dalam kecanggihan teknologi, tetapi satu sisi lagi keadaan kita sebenarnya tidak baik-baik saja. Kita diserang dengan serangan iblis dengan kecanggihan teknologi. Itu makanya gaya hidup seseorang itu tidak mau yang sederhana. Mengikuti zaman, mengikuti mode. Kalau kami beli barang,
tidak mau mengikuti mode, tidak mau mengikuti gaya zaman now. Tetapi kami cari yang murah. Walau monja tapi cantik. Puji Tuhan lah, saudara yang belanja monja, selalu ada yang memberi kami baju monja. Tidak lupa, terima kasih Bau yang mencarikan pakaian monja. Haleluya. Banyak orang tidak suka. Mengapa? Mengikuti zaman, mengikuti alur dunia, mengikuti gaya hidup dunia. Maka kalau kita mengikuti dunia, maka tidak ada damai dalam hati kita, selalu gelisah hidup kita, tidak ada sukacita karena kita melihat orang lain lebih keren, kita ikut lebih keren. Orang lain pakai iPhone, kita pengen beli iPhone. Kita nggak suka lagi telepon tulalit. Apa itu telepon tulalit? Hanya bisa telepon dan SMS. Nggak zaman. Orang akan menghina. Zaman sekarang, kau masih pakai handphone tulalit, nggak keren, nggak up to date. Coba tanya temannya. Coba lihat dulu. Oh iya, coba dulu lihat handphonemu. Handphone layar sentuh atau handphone tulalit? Gak ada lagi, rata-rata kita gak suka lagi. Telepon genggam yang hanya bisa nelpon dan SMS. Tapi tahukah saudara, di Eropa, sekarang ini mereka menghindari yang namanya gadget Android yang semuanya fitur-fiturnya lengkap. Mereka tidak pakai WA, mereka tidak pakai Telegram, mereka tidak pakai email, tidak ada di handphonenya. Saudaraku yang kekasih, fitur-fitur yang demikian dianjurkan, disarankan di sana sekarang ini. Banyak yang pakai HP tulalit. Mengapa? Karena mereka sudah mensurvei. Memakai Android yang fiturnya lengkap merusak generasi sekarang. Jadi jangan merasa saudara kalau punya handphone tulalit nggak keren. Itulah yang keren. Masih Mamora yang kuat amennya, mungkin handphonenya yang tulalit. Ya kita tahu ya, Pak Simamora ini paling susah dihubungi. Apalagi WA. Puji Tuhan, no problem Pak Simamora. Bapak tidak tergoda dengan keadaan zaman ini. Sama kita Pak. Mau WA tidak saya baca sebulan. Jadi kalau ada WA terlambat saya baca, saudaraku, walaupun saya pegang, saya gak mau buka-buka. Kenapa? Karena nanti tergoda saya. Lebih lama di situ daripada saudaraku yang kekasih di Alkitab, membaca Alkitab. Itulah keadaan sekarang. Gaya hidup seseorang itu tinggi. Sehingga kesombongan pun bisa muncul. Siaku bisa muncul. Betul? Keinginan untuk memiliki muncul. Sehingga kejahatan pun muncul. Haleluya. Tidak punya uang tapi pengen. Macam mana caranya? Ambil punya orang. Itu akan terjadi semakin lagi di akhir zaman ini. Saudaraku, karena apa? Karena ingin gaya hidup BPJS namanya. Tahu saudara gaya hidup BPJS? Budget pas-pasan,
jiwa sosialita. BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Artinya apa? Pas-pasan ya hidup kita ini. Gaji sebulan mungkin pun gak cukup, tapi demi sosialita rela makan satu hari sekali demi beli HP iPhone, Android yang tipe terbaru. Itu jiwa sosialita, tapi budgetnya pas-pasan. Modalnya pas-pasan, uangnya pas-pasan. Kenapa? Ini yang seperti ini sudah terjangkit yang namanya gaya hidup BPJS. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Sehingga kalau itu sudah dimilikinya, dia merasa bangga, di situ kebanggaannya. Inilah dia tipu daya iblis. Dia kantong di depan. Dia sengaja munculkan gambar iPhone-nya. Enggak di sini semua saudara rendah hati. Di sini enggak dimuncul-munculkan HP-nya. Saudaraku, kalau kita lihat kehidupan dunia, maka dia akan bangga iPhone-nya yang 25 juta itu, bangga. Dia pegang-pegang. Wah, megangnya gini. Kayak bawa Alkitab. Itu namanya sudah terjangkit dengan keadaan zaman, saudaraku, yang merusak, yang menyesatkan hati pikiran seseorang. Itu dampak yang buruk. Walaupun manfaatnya begitu banyak, tapi dampak yang buruk lebih gampang menyerang seseorang daripada mengerjakan yang baik. Haleluya. Haleluya. Sehingga seseorang itu, saudaraku, rela, saudaraku yang kekasih, menipu temannya. Rela, dia saudaraku yang kekasih, berjudi hanya untuk itu. Saudaraku yang kekasih, kita harus hati-hati dan kita harus melihat keadaan ini bisa merusak sesama kita. Saudaraku yang kasih, jangan sampai hidup di zaman ini ada istilah Latin Homo homini lupus. Manusia serigala. Apa saudaraku? Homo homini lupus. Artinya apa? Manusia serigala. Seseorang akan melakukan apa saja kepada temannya, saudaraku yang kekasih, supaya dia mendapat keuntungan. Manusia serigala memangsa temannya, memangsa saudaranya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Haleluya. Saudaraku, kita harus tahu di mana hidup kita sekarang ini. Apakah hidup kita mengikuti arus dunia ini atau hidup kita di dalam Kristus. Jadi ini mengingatkan kita supaya mengendalikan diri. Amin. Amin. Buah Roh Kudus harus tumbuh di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen.
Benar saudaraku? Haleluya. Nah, itu yang berguna kepada kita. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam Kristus. Bertumbuhlah buah Roh Kudus. Bertumbuhlah karakter Kristus. Bertumbuhlah rohani kita. Bilang sama temannya, mari kita bertumbuh rohani kita. Amin. Karena hanya dengan bertumbuh rohani kita, kita bisa hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita harus yakin Tuhan itu tempat perlindungan yang teguh. Kita harus yakin Tuhan itu tempat perlindungan yang sesungguhnya. Haleluya. Di dalam Dia kita beroleh ketenangan. Di dalam Dia kita mendapat jawaban. Di dalam Dia mendapat kekuatan. Saudaraku yang kekasih, ini harus benar-benar kita sadari. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 sebagai landasan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. 2-3 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Poin pertama yang kita perhatikan dari ayat ini, supaya kita hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam firman-Nya. Saudaraku yang kekasih, jangan firman Tuhan menuruti hati pikiran kita. Saya ulangi. Jangan firman Tuhan menuruti hati dan pikiran kita, kemauan kita. Tetapi sebaliknya, hati dan pikiran kita itulah yang menuruti firman. Kita yang menuruti firman, bukan firman yang menurut sama kita. Saudaraku, kadang kita salah. Kadang kita mohon, kadang kita minta supaya firman itu mengikuti kita. Supaya saudaraku firman itu, saudaraku yang kasih, bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Bukan demikian. Tetapi kitalah yang mengikuti firman. Itulah bagian pertama, hidup di dalam Dia berarti kita hidup mengikuti firman. Haleluya. Haleluya. Biarlah idola kita Yesus. Sedikit aminnya ya. Mungkin yang ragu-ragu, masih ada idolanya yang lain. Penyanyi mungkin, bintang film mungkin, artis Korea mungkin. Coba tanya temannya, siapa idolamu? Rahul Khan. Tanya dia, siapa idolamu saudaraku? Lee Min Ho. Mirip saya. Cuit. Saudaraku, sekarang ini kita kehilangan banyak berkat karena kita, ya, figur kita
Kita hilangkan Yesus sebagai figur yang terbaik. Tokoh yang terbaik. Kita hilangkan. Yesus hampir gak ada. Jadi gaya hidup kita, jadi figur kita, jadi idola kita. Siapalah di sini yang idolanya Yesus? Coba angkat tangan. Banyak. Hampir semua. Puji Tuhan. Yang bohong katakan amin. Enggak ya? Keseleo tadi lidahnya. Yesus idolanya, amin. Kalau kita lihatlah orang dunia mengidolakan yang dia sukai, artiskah, penyanyikah, dia rela meniru apa yang dia tiru. Kata-katanya dia tiru, gaya rambutnya dia tiru, betul? Gaya rambutnya sebelah kuning, sebelah putih, dia tiru. Sepatunya kuning kanan, biru kiri, dia tiru. Sampai-sampai banyak saudaraku yang meniru wajahnya dia tiru. Peseknya dia sebenarnya, tapi karena idolanya itu mancung, rela dia operasi plastik, gaji 5 tahun dihabiskan. Itulah gaya hidup dunia. Itulah namanya hidup di dalam dunia. Itulah yang namanya dunia sudah menyesatkan dia. Saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita ada di dalamnya. Amin. Biarlah kita berakar di dalam Kristus. Biarlah kita hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam firman-Nya. Hidup di dalam buah-buah Roh Kudus. Haleluya. Yesuslah idola kita. Itu idola terbaik. Haleluya saudaraku. Tidak akan ketinggalan zaman. Bilang sama temannya, Yesus idola kita, tidak akan ketinggalan zaman. Haleluya. Malah zaman yang meniru Yesus. Betul enggak? Rambut Yesus panjang, dunia meniru Yesus, kan gitu. Tapi bukan pula saudara meniru Yesus rambutnya harus panjang. Bukan itu yang harus ditiru. Amin. Itu zaman dulu memang begitu. Seorang najir Allah itu seperti Simson tidak dipotong rambutnya. Dibiarkan panjang. Itu dulu. Janjian lama. Nah saudaraku yang kekasih. Kita harus perhatikan ini. Semua kita tidak terkecuali. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, pelajar, mahasiswa, anak-anak sekolah minggu. Kita harus perhatikan ini. Jangan sampai kita ditawan oleh keadaan zaman yang menyesatkan. Ambil baiknya, saudaraku. Tapi perhatikan apa yang bisa merusak. Haleluya. Kami sangat terbeban bagi anak-anak kita. Kami mau, saudaraku, kalau saudara mau, ya, mulai hari ini, pemuda-pemudi yang sudah training, yang sudah tamat ataupun belum, nanti kumpul. Kami mau mendidik saudara kembali. Kalau bisa tidur di sini.
Pagi-pagi kita didik berdoa pagi. 1 minggu saja. Amin. 1 minggu dulu kita coba. Karena saudaraku sangat memprihatinkan. Kalau gadget ini saudaraku banyak merusak orang-orang muda. Jangankan orang muda, orang-orang tua juga banyak yang sudah rusak karena gadget. Ini hati kami. Kami mau supaya anak-anak kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Bukan hidup di dalam internet. Haleluya. Pagi-pagi saudara jemput, antar dia sekolah. Yang punya anak katakan amin. Siap? Mau? Berkorbanlah saudara menjemputnya. Berkorbanlah saudara mengantarnya. Amin. Janganlah pula ada yang berkata, capek aku ngantar-ngantar kau ke gereja. Habis uangku membeli bensin ngantar kau ke gereja. Jangan begitu. Amin saudaraku. Jadi ini kami kasih, kami berikan solusi setidaknya anak-anak kita ini sedini mungkin kita harus pagari dengan doa, dengan firman. Saudaraku yang kekasih, supaya apa? Supaya mereka hidup di dalam Dia, hidup di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Ini menjadi persoalan saya dalam mencari sekolah untuk anak saya. Saya pikir di manalah sekolah yang bisa menahan HP. Saya nggak tahu, ya kami daftar saja ya. Ternyata waktu hari pertama kami datang, ketua yayasannya berkata, di sini tidak boleh bermain HP. Ada lokernya disimpan di situ nanti di ruangan, selesai pulang sekolah baru bisa diberikan. Pulang sekolah pun di seputaran sekolah tidak boleh bermain HP. 500 meter dari sekolah, jangan sampai dilihat anak sekolah marisap. Apalagi tawuran, langsung dipulangkan. Pulangkan kepada orang tua. Saudaraku yang kekasih, kami bersyukurlah. Saya tanya kemarin, betulnya bang, dikumpul HP kalian? Betul Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebagai pengikut Kristus, kekristenan kita harus berkualitas. Harus menjadi seperti Yesus. Harus lebih unggul. Harus lebih berhasil. Harus lebih berhikmat. Amin. Anak-anak kita harus lebih hebat dari anak-anak dunia ini. Saudaraku. Itulah sebabnya anak kami dari kecil, dari belum bisa jalan, kami sudah perdengarkan musik. Mulai dia bisa duduk,
Kami mulai pangku dia dan pencet-pencet keyboard. Dalam kandungan lagu-lagu rohani 24 jam. Kami tidur lagu itu tetap bernyanyi. Supaya apa? Supaya Kristus hidup. Hidup di dalam dia. Dia hidup di dalam Kristus. Amin. Benih firman itu supaya tumbuh. Sampai-sampai saudaraku yang kasih, saya videokan, sampai sekarang masih ada. Kalau saya tunjukkan itu sama dia, malu dia. Saya simpan baik-baik. Dan saudara lihat sendiri, hasilnya sangat baik. Amin. Usaha, kata orang dunia, tidak mengkhianati hasil. Begitu ya? Hasil macam mana? Gitu ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Macam mana bahasanya? Yang jelas tidak sia-sia yang kami perbuat. Saudaraku yang kasih, kami bersyukur. Belum berhenti, masih terus berjuang. Amin. Amin. Haleluya. Harus Yesus menjadi pusat kita. Menjadi center kita. Saudaraku yang kasih. Karena itulah yang dicari. Itulah yang Tuhan cari. Itulah yang kita rindukan. Itulah yang kita mau. Biarlah itu saudaraku yang kasih. Benar-benar saudaraku kita mengusahakannya. Amin. Haleluya. Hidup di dalam Dia. Yang kedua apa? Dari ayat yang kita baca tadi. Berakar di dalam Dia. Deeply rooted in the Christ. In Christ. Itulah bahasa Bataknya. Saudaraku yang kasih, berakar di dalam Dia. Mengapa harus berakar? Karena ada badai yang akan menyerang. Betul? Kenapa harus berakar? Supaya kuat. Saudaraku yang kekasih, tidak mudah diombang-ambingkan. Akar itu menentukan kekuatan rohani kita. Kita lihat pohon kalau akarnya tidak kuat, maka pohon itu akan gampang tumbang. Haleluya. Pohon itu akan roboh. Akar penentu kekuatan. Jadi kita semuanya harus berakar. Jangan zaman ini saudaraku yang kekasih menyerang kita, roboh. Datang judi online, roboh. Datang skater, roboh. Kenapa? Iming-iming saudaraku menang. Hati-hati. Ada judi sudah legal di negara ini. Sampai-sampai artis mempromosikannya. Jangan kita anggap itu biasa. Itu serangan iblis. Itu tipu daya iblis. Amin. Begitu banyaknya orang rusak karena judi. Orang tidak lagi pakai judi kopio ini tengah-tengah malam sampai pagi. Enggak. Tidak lagi dijaga oleh
orang-orang hebat, orang-orang kuat yang ditakuti. Enggak. Cukup saudara dari rumah, dari kamar saudara berjudi. Ini merusak generasi sekarang. Jangan anggap ini biasa. Mengatasinya bagaimana? Berakarlah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku, berakar di dalam Tuhan. Kami sangat terbebani ini, khususnya orang-orang muda. Betapa stres orang tua melihat anak-anaknya. Saudaraku, sekarang ini hidup di tengah-tengah situasi zaman ini. Gadget ini gampang melawan, gampang berbohong, gampang menipu. Saudaraku, sangat memprihatinkan. Mari kita kerjasama. Haleluya. Mau kita bekerja sama? Kita akan lihat seberapa banyak hari ini yang menghadirkan anaknya untuk di-training kembali. Jangan alasan sudah tamat. Kalau belum berubah. Bilang sama dia, sudah dikatakan tamat kalau engkau sudah berubah. Berubah lebih baik. Bukan berubah semakin jahat. Itu berubah juga. Tapi berubah semakin jahat. Bukan. Tapi harus berubah semakin baik. Haleluya. Jadi ini penting. Berakar di dalam Tuhan. Bagaimana orang yang berakar ini? Untuk dapat berakar di dalam Tuhan, kita perlu merenungkan firman dan menyimpannya serta melakukannya. Haleluya. Kalau kita mau berakar di dalam firman, maka kita harus mendengar, merenungkan, dan melakukan. Ini untuk semua kita. Baik orang tua, pemuda-pemudi, pelajar, mahasiswa, anak-anak perlu melakukan firman. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Amin. Hanya mereka yang menyimpan firman dan melakukan yang bisa menang. Hanya orang yang mendengar firman, yang melakukannya, mengerjakannya, hidup di dalamnya, hanya orang yang demikianlah yang bisa mengalahkan iblis, mengalahkan zaman ini. Banyak orang mendengar tapi tidak melakukan. Haleluya. Nah, jadi inilah dia. Apakah fungsi akar itu? Akar rohani kita supaya berakar, dengar firman dan lakukan. Amin. Maka kita menghisap nutrisi, menghisap sari-sari makanan, menghisap, saudaraku yang kekasih, pertumbuhan untuk hidup di dalam diri kita. Mendengar dan melakukan.
Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, itulah dia berakar di dalam Kristus. Maka kapan datang badai, kapan datang tantangan, kapan datang godaan dunia, kita semua bisa menang. Kita semua bisa kuat. Kenapa kuat? Karena berakar. Badai persoalan tidak bisa mengalahkan kita. Kenapa? Berakar. Paulus prihatin dengan jemaat Filipi. Dari dalam penjara, dia nasihati jemaat Filipi. Hendaklah engkau kuat, hendaklah engkau sukacita, hendaklah engkau berakar di dalam dia dari penjara. Padahal seharusnya yang di luar penjara untuk menguatkan dia. Tapi Paulus mengerti kekuatan rohaninya harus mampu menguatkan jemaat. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih, hiduplah di dalam Kristus. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Hiduplah di dalam iman. Bertumbuhlah iman kita. Bertumbuhlah rohani kita. Dengan menumbuhkan akar rohani kita. Saudaraku yang kekasih. Karena dengan demikianlah kita bisa berdiri tegak. Tidak mudah goyah. Tidak akan roboh. Amin. Amsal 12 ayat 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Kokoh rohani kita. Sehingga datang pun godaan dunia ini, tawaran dunia ini, kita sebagai umat Tuhan tetap kuat, stabil, teguh, kokoh di dalam dunia ini. Amin. Sama seperti pohon, kalau akarnya sudah menjalar semakin jauh, di bawah ini kira-kira 5 meter dari tanah ini, ada aliran-aliran air. Di atas mungkin boleh kering, tapi kalau dia terus tumbuh akarnya ke bawah, maka dia tidak akan kekurangan air. Kemarau sekalipun, dia akan tetap hidup. Haleluya. Kemarau pun mungkin kita alami sekarang ini. Apakah hidup kita rasanya sulit? Hidup kita rasanya merana? Hidup kita rasanya, saudaraku yang kekasih, begitu berat. Baik ekonomi, baik masalah-masalah yang kita alami. Berat. Tapi kalau akar kita merambat semakin dalam, maka kita menjadi anak Tuhan yang tetap teguh, kokoh, berdiri di tengah situasi zaman yang semakin jahat ini. Haleluya. Haleluya. Jikalau tidak mau menjadi orang Kristen yang berakar, maka kita akan menjadi orang Kristen yang dangkal. Artinya apa? Dangkal, gampang untuk jatuh, gampang untuk meninggalkan Tuhan, gampang untuk menyerah, gampang saudaraku yang kasih untuk stres. Kenapa? Tidak ada kekuatan, karena akarnya tidak dalam. Gampang roboh, datang angin, datang topan. Datang goncangan-goncangan dunia. Oleh sebab itu saudaraku,
Mari hidup di dalam Tuhan, hidup di komunitas rohani, hidup bersama anak-anak Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan, terlebih hidup bersekutu dengan Tuhan, itu jauh lebih baik. Haleluya. Maka kita ditanam di tanah yang subur, berakar sangat dalam. Saudaraku yang kasih, maka kita terpelihara. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertumbuh, amin. Dengan memakan makanan rohani, amin. Jangan biarkan tetap kerdil karena tidak berakar. Mari kita bertumbuh menjadi dewasa karena akar kita semakin dalam. Matius 13 ayat 5 sampai 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tumbuh juga tapi berbatu. Tapi karena tipisnya, dia tidak bertahan lama. Oleh karena itu saudaraku, biarlah kita tanam rohani di tanah yang subur. Di manakah itu? Sukailah firman. Sukailah berdoa. Sukailah melayani. Sukailah saudaraku, membaca Alkitab. Itu tanah yang subur. Amin. Itu poin kedua, berakar di dalam Dia. Yang ketiga apa? Bertambah teguh dalam iman. Kata kuat dan kokoh, bahasa Yunaninya hendraios. Bilang sama temannya, kita harus hendraios. Bukan Hendra Pardusi ya. Hendraios. Jadi kalau ketemu boleh ucapkan hendraios. Coba jalan dulu, salam dulu. Hendraios. Haleluya. Artinya bertambah kuat, kokoh. Amin. Teguh. Pondasinya kuat. Itulah dia hendraios. Kalau kita bicara tentang pondasi, di dalam firman Tuhan dikatakan Matius 7:24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kokoh, kuat adalah dibangun di atas batu. Amin. Bukan di atas pasir. Oleh sebab itu, pondasi kita harus kokoh. Jangan dibangun di atas pasir. Pondasi kita bangun di atas batu. Supaya kapan datang badai, datang angin, datang topan, datang banjir, datang gempa bumi, tetap hendraios. Haleluya. Saudaraku yang kasih, teguh, kokoh, kuat. Apa maksudnya dibangun di atas pasir? Gampang berubah. Gampang tergoda. Sedikit godaan datang mantan. Apa saudaraku?
melalui Facebook kah, melalui WA kah, melalui teman kah, CLBK. Apa itu? Cinta lama belum kelar. Cinta lama bersemi kembali. Cuit. Siapa di sini CLBK? Kawan sekolahnya mungkin, kawan kuliahnya mungkin. Kalau dia hendrayos, dia tidak akan tergoda dengan mantannya. Saya terjemahkan mantan. Lebih daripada itu saudara harus tahu apa mantan itu. Semua dosa itu mantan. Amin. Kita semua punya mantan, betul? Karena kita semua orang berdosa. Kita semua punya selingkuhan. Dosa itu selingkuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita hendrayos, teguh kita, iman kita. Tidak dibangun di atas pasir, tidak gampang berubah, tidak gampang tergoda. Dia hosonari, itu. Iso doa dibangun sari dah bah. Toy ma, nadiga kita boy Jepang. Toy ma di pasar malam ma. Kalau datang dosa itu, mantan itu, menggoda, menghasut, mempengaruhi. Tapi karena kita hendrayos, kita teguh, kita dibangun di atas batu karang, kita nggak gampang tergoda. Dan kita tidak mau tergoda. Dan kita tidak bisa, dan kita tidak tergoda, tidak bisa tergoda karenanya. Amin. Haleluya. Latar belakang kita masing-masing berbeda-beda. Ada penipu. Penipu katakan amin. Ada pencopet. Pencopet katakan amin. Ada perampok. Ada pencuri. Ada korupsi. Betul? Itu mantan. Jangan lagi saudaraku berdamai dengan mantan-mantan kita itu. Tutup rapat-rapat, kunci rapat-rapat, gembok dengan gembok yang tidak bisa dibuka. Las. Dilas. Gak bisa dibuka lagi. Jangan simpan kuncinya. Kuncinya dibuang ke laut, masih bisa kita datang ke tukang kunci. Tapi kalau dilas, gak bisa lagi, mesti dirusak baru bisa dibuka. Haleluya. Saudaraku, bertambah teguh, dibangun di atas batu karang, jangan dibangun di atas pasir. Dibangun di atas pasir itu bicara tentang gampang berubah, maksudnya gampang berubah ke arah yang negatif. Kalau kita mau gampang berubah, berubahlah ke arah yang baik. Gampanglah berubah semakin baik. Gampanglah berubah untuk bertobat. Amin. Gampanglah untuk meninggalkan manusia lama. Jangan gampang berubah semakin buruk. Ayat 25,
Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita kompromi dengan mantan, hebatlah kerusakannya. Kita kompromi, kita kembali kepada mantan penjudi, hebatlah kerusakannya. Kembali kepada mantan penjina, maka keluarga hancur, hebatlah kerusakannya. Jangan kembali kepada mantan, amin. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau hidupnya hancur. Betul? Betul? Kita mau hidup kita mengalahkan dunia. Kita mau hidup kita walaupun ada tantangan, goncangan, kita tetap menang. Itu semua karena kita hidup di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Dan dibangun di dalam Dia. Teguh iman kita bersama Dia. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, idola kita biarlah Yesus. Seganteng-gantengnya artis, sehebat-hebatnya bintang film, Yesus kita lebih hebat, lebih ganteng, lebih luar biasa. Haleluya. Ketika kita mendengarkan firman, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan ini, teguh, remakan. Jadi Tuhan firman-Mu bagiku. Perkatakan itu di dalam hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Haleluya. Jangan kosong. Jangan dengar tapi tidak melakukan. Amin. Semua orang tahu bahwa dengan belajar kita akan menjadi orang yang pintar. Tapi tidak semua orang mau belajar keras. Kita tahu berbohong itu melukai orang. Melukai diri sendiri. Namun masih banyak orang melakukannya. Kita tahu berjudi itu tidak baik, itu merusak. Kita baik narkoba, kita tahu saudaraku, narkoba itu tidak baik, merusak. Tapi begitu banyaknya sekarang saudaraku yang kasih, orang yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa, tidak ada seorang pun di antara kita, baik anak-anak kita, yang jatuh di area ini. Haleluya. Jadi cepat mendengar dan melakukan. Amin. Yakobus 1 ayat 19, hai saudaraku, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudaraku yang kasih, ada dua istilah mendengar ini. To listen itu mendengar dan to hear itu juga mendengar. Tapi beda maknanya. Kalau kita to listen memiliki arti saudaraku yang disengaja mendengar dan mengerjakannya. Tapi kalau hear, sama seperti mendengar, datang petir. Tidak kita rencanakan itu, kita dengar. Tapi ketika itu datang, kita dengar. Ketika kita mendengar di depan ada suara benturan,
Itu kecelakaan, kita dengar. Tapi kita tidak sengaja untuk mendengarkan itu. Tapi terdengar. Jadi kalau mendengar menurut firman Tuhan ini, biarlah kita mendengar tuh, listen, mendengar, sengaja mendengar, dan mau mengerjakan apa yang kita dengar. Amin. Jadi kalau kita dengar firman, sengajalah dengar firman hari Minggu baik-baik. Lalu lupa hari Minggu dengar firman baik-baik. Lalu lupa, bukan lupakan. Dengar firman dan lakukan. Gimana? Sudah capek mendengar? Liling mai. Jami tai. Sajum. Sudah. Saudara harus suka mendengar. Kalau 1 jam saja saudara sudah bosan dengar firman, saya ragu. Saudara hidup di dalam Tuhan, saya ragu. Kalau setengah jam sudah bosan dengar firman, saya ragu. Kalau yang setengah jam dengar firman ini hidup di dalam Tuhan, jangan-jangan cuma badannya di sini, pikirannya, hatinya. Saudara yang bilang. Saudaraku yang kasih, dengar, sengaja mendengar, perhatikan baik-baik, dan lakukan. Hari ini kita sudah banyak bicara tentang firman ini. Apa yang mau saudara lakukan? Pulang dari tempat ini. Itu penting. Amin. Amin. Itu dia. Yang terakhir. Nah, sudah lega ya? Kalau sudah terakhir katanya, aduh, tokin aja namanya. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah firman Tuhan, amin. Itu berkuasa. Buanglah semua kejahatan, pikiran-pikiran yang tidak seturut dengan firman. Apalagi dikatakan, lakukanlah firman Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mau berbahagia? Lakukan firman. Gampang. Semua kita mau bahagia. Lakukan firman. Maka kalau kita melakukan firman, dasar bangunan kita teguh, dasar rohani kita kokoh. Datang badai, banjir, angin, datang krisis, kita tetap kokoh. Kita tidak stres melihat keadaan dunia ini. Kita tidak stres menghadapi persoalan kita. Kita dapat jawaban daripada Tuhan. Kita tidak mengeluh. Amin. Kita tidak stres. Kalau banyak berkat, sukacita. Tapi ketika datang persoalan langsung mitop. Gak di sini. Yakinlah. Gak di sini. Di sana. Di sana saja. Di sana sini, tapi di sana saja.
Ini dia orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Orang bijaksana. Tapi orang yang tidak bijaksana mendirikan rumahnya, mendirikan rohaninya di atas pasir. Sangat rapuh, mudah roboh, mudah terbawa arus, datang tsunami, datang air bandang, saudaraku hanyut. Saudaraku yang kasih. Jadilah orang bijaksana. Amin. Yang terakhir kedua. Apa yang keempat? Melimpahlah dengan syukur. Tepuk dulu kanan kirinya. Melimpah dengan syukur. Filipi 4 ayat 11-12. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Gak ada rahasia hidup bersama Paulus. Amin. Dia tahu semuanya itu. Saudaraku yang kasih. Artinya bagaimana? Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain lebih kaya. Awak ini apalah. Orang lain punya mobil. Awak punya mobil-mobilan. Orang lain punya sepeda motor. Kita motor-motoran. Brum, brum, brum. Ucapkan syukur. Hitung berkatnya. Tiap hari hitung berkatnya. Saya beritahu kepada saudara, kalau kita merasa diri kita ini adalah orang yang paling rendah, orang yang paling hina, orang yang paling miskin, orang yang paling menderita. Saudaraku, ingat perkataan saya ini, ada orang di luar sana yang lebih parah dari hidup kita. Saudara punya rumah, walaupun ngontrak, kan saudara bilang, ini rumah saya. Walaupun ngontrak, kan begitu? Kan rumah saudara juga. Kalau ditanya, di mana rumahmu? Di Simpang Teluk. Di Koserna. Tapi ngontrak, gak masalah. Yang jelas saudara punya rumah kan? Tempat untuk berteduh. Betul? Siapa yang gak punya rumah di sini? Semua punya rumah kan? Tapi ada orang yang sekarang ini tidak punya rumah. Ngontrak pun dia gak mampu lagi. Gak percaya saudara? Gak percaya? Sekarang ini ada yang gak punya rumah? Percaya kan? Kalau nggak percaya, nanti saya antar ke tempat orang yang punya rumah. Mandi di galon, tidur di emperan, nggak punya rumah. Gak punya uang, dari mana uangnya? Ngamen. Po ame belalang kupu-kupu. Apa katanya lagi? Nah. Pak. Dapat uang. Hanya untuk itu. Rumah gak punya. Tempat tinggal gak punya. Pernah saya tanya, di mana rumahmu? Gak punya rumah bang. Jadi, kau tinggal di mana? Kau tidur di mana? Tidur di galon bang. Mandi di mana? Ya di galon juga bang. Gak dimarahi, tiap hari dimarahi bang. Habis mau bagaimana lagi? Kadang 2 hari baru mandi. Lagi gak dijaga,
masuk kamar mandi. Cepat-cepat dia mandi. Dia cuci, masukkan plastik. Dijemur di tadi mana-mana. Saudaraku, semua kita punya rumah kan? Bersyukurlah. Bilang sama temannya, bersyukurlah. Semua makan kan hari ini? Ada yang tidak makan satu hari ini rencananya? Kecuali puasa. Siapa tahu? Ke gereja pun gak ada lagi persembahan. Hidup mati di gereja lah katanya. Gak ada lagi uang. Hari ini mau makan pun gak ada lagi. Ada saudara yang gak makan hari ini rencananya? Semua masih ada makanan kita, betul? Kalau ada saudara yang gak makan satu hari ini, bukan karena puasa tapi karena memang gak ada, datang sama kami. Amin. Tapi kita semuanya bisa makan. Semuanya kita masih punya uang. Ya walaupun susah payah kita mencarinya, tapi ada orang yang lebih parah daripada kita. Saudaraku, syukuri aja hidup kita ini. Amin. Amin. Bangun tidur, hitung berkat kata Tuhan. Tulis. Dulu kami sekolah Alkitab disuruh tulis. Berkatmu, tulis dulu. Mulai dari bangun tidur. Mulai bangun tidur. Satu berkatnya, nyenyak. Tidak mimpi buruk. Pagi-pagi bangun. Tidak gelisah. Bangun tidur. Sehat, bisa bernapas. Ada orang napas pun dibeli sekarang ini. Ruang ICU, mahal bayarannya. Napas pun dibeli. Saudara, hitung berkatnya. Hari ini kita ada yang beli napas. Mau beli napas? Mau beli napas? Biar saya doakan. Tidak, amin. Kita nggak mau beli napas. Kita nggak mau masuk ruang ICU. Beli napas. Masuk ICU. Berapa satu hari? Berapa juta? Apalagi di Kolombia. Saudara masuk ICU Kolombia. Berapa kemarin siapa? 20 juta satu malam. ICU. Satu minggu 2 kali 6, 2 kali 7, 14. 140 juta. Satu minggu. Saudara kumpul uang 50 tahun belum ada 100. Belum ada. Uang saudara segitu banyak kan? Bersyukur. Bersyukur. Syukuri. Syukuri. Jangan bandingkan dengan orang lain. Orang lain lebih. Aku ini enggak ada apa-apanya. Jangan. Kita semuanya mahal di hadapan Tuhan. Kita semuanya berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan fokus pada kekurangan, amin. Jangan membanding-bandingkan, amin. Jangan lupakan berkat setiap hari, amin. Saudara tidak berobat ke rumah sakit, itu berkat. Saudara bisa beribadah hari ini, itu berkat. Kita bisa menikmati panas ini, berkat. Tunggu. Datang waktunya AC. Tapi nikmatilah dulu berkat panas ini. Nikmatilah khotbah yang lama ini. Saya heran, orang kok gak suka khotbah. Lelekian khotbah di gereja Munai Amang. Sukai firman, amin. Saudaraku yang kasih. Ambil waktu.
Tuhan syukuri. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bukan bersyukur ada masalah, bukan. Tapi kita bersyukur di tengah-tengah masalah persoalan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Bangsa Israel, Tuhan sertai, bukan gak ada masalah. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Tuhan sertai. Apakah tidak ada masalah? Banyak masalah. Mereka minta daging, mereka minta air, mereka minta semangka, mereka minta bawang bre, di mana di padang gurun itu tidak ada. Saudaraku, ada yang lebih baik daripada itu Tuhan berikan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur. Bersyukur ini banyak berkatnya. Badan tambah sehat, pikiran tambah tenang, hubungan dengan Tuhan lebih dekat, hal-hal positif bersama dengan kita ada dalam pikiran kita, awet muda. Coba lihat dulu, apakah di samping kanan kirinya dia nampak tua kali? Bilang sama dia, banyak bersyukur. Banyak bersyukur, amin. Semana? Umurnya sudah berapa? Coba tanya dulu. Kalau umurnya 50, tapi seperti umur 30, mantap, berarti dia sering bersyukur. Berarti dia banyak bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjut. Mari kita bangkit berdiri.